Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Hasan dari kelas A1 Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10261 dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UAS dari Bunda Tati. Baik, untuk materi pertama yaitu anak PSK, korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Untuk pengertian anak PSK sendiri yaitu pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah, entah itu uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Disebutkan bahwa anak PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Untuk faktor anak PSK, yang pertama yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern tersebut meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. Yang kedua yaitu faktor intern. Faktor intern ini yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi ataupun kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, bujuk rayu kaum laki-laki, serta rasa ingin tahu tentang seks. Untuk karakteristik anak PSK, untuk karakteristik PSK ini yang pertama yaitu pendidikan, usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Yang kedua, latar belakang keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar dan di dalamnya memiliki nenek moyang yang sama. Yang ketiga, keyakinan atau agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya. Di dalamnya terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan tertentu baik untuk mencapai keselamatan. Yang terakhir yaitu karakteristik lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dengan manusia dan perilakunya. Untuk pengertian korban trafficking ini pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Untuk faktor penyebab korban trafficking yaitu faktor ekonomi, minimnya pemahaman nilai agama, pola hidup konsumtif, tidak memiliki pendidikan. Untuk pengertian kekerasan seks sendiri, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, entah itu merendahkan, menghina, melecehkan, ataupun menyerang tubuh dan menyerang reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Untuk faktor penyebab kekerasan, yang pertama karena paksaan, ancaman, intimidasi, penahanan, dan tekanan psikologis. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kekerasan seks. Yang pertama, growing. Growing ini adalah proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan
emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Yang kedua, gaslighting. Gaslighting ini suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan untuk menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangan. Baik, untuk materi yang selanjutnya, akibat anak penyandang masalah sosial. Anak penyandang masalah sosial adalah anak yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, dan lain-lain yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Anak penyandang masalah sosial perlu mendapatkan perhatian khusus, meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah sosial untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak penyandang masalah sosial perlu diberdayakan, salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang pertama yaitu anak terlantar. Anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun yang didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Yang pertama berasal dari keluarga fakir miskin. Yang kedua, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya. Yang terakhir, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dan untuk yang kedua yaitu anak penyandang disabilitas. Kriterianya, yang pertama mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. Yang ketiga, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Yang ketiga, anak korban tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Yang keempat yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum mesti mendapatkan perlindungan khusus. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Yang kelima yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi mencakup eksploitasi ekonomi atau seksual yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban alkohol dan nafsa. Untuk materi selanjutnya dengan konsep pendidikan anak penyandang masalah sosial.
Apa itu permasalahan sosial? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Untuk faktor mempengaruhi anak bermasalah sosial, yang pertama yaitu kemiskinan. Suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu ketidakharmonisan keluarga, di mana unit keluarga yang tidak lengkap, disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. Sedangkan peran keluarga sendiri, yaitu sebagai tempat pertama bagi seseorang memulai mengenal interaksi dan komunikasi serta sosialisasi itu terjadi. Mulai dari individu memperhatikan tindakan, perilaku, interaksi, dan komunikasi yang diperlihatkan orang tua kepada anaknya. Rumah pertama yang menjadi tempat untuk berlindung, berteduh, serta menjalin keharmonisan dan kehidupan. Untuk bentuk-bentuk anak bermasalah sosial, yang pertama perselisihan, yang kedua kriminalitas, yang ketiga ketidakharmonisan keluarga, dan yang terakhir kebodohan dan kemiskinan. Untuk penanganan anak bermasalah sosial, yang pertama menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku. Yang pertama mencari akar penyebabnya. Yang kedua membuat anak merasa aman. Yang ketiga membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang keempat mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Terus yang terakhir melakukan hal yang membuat anak tenang. Dan untuk yang kedua menangani gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi. Yang pertama pakai terapi bermain. Yang kedua terapi tulisan tangan. Yang ketiga terapi alat musik. Dan yang terakhir terapi seni. Baik, yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Untuk topik yang pertama yaitu pengertian gepeng dan anak jalanan. Yang kedua kriteria gepeng dan pengemis. Yang ketiga penanganan gepeng dan anak jalanan. Untuk pengertian gepeng, kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Menurut peraturan pemerintah tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dan dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Untuk pengertian anak jalanan, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehidup di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5-18 tahun, melakukan kegiatan di jalan. Untuk kriteria gepeng dan pengemis, kriteria gepeng menurut peraturan daerah nomor 15 tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain yang pertama tanpa KTP, tanpa tempat tinggal, tanpa penghasilan yang tetap, tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya. Untuk kriteria gepeng dan pengemis, untuk kriteria pengemis,
pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain yang pertama, mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain. Yang kedua, berpakaian kumuh, compang-camping dan tidak wajar, berada di tempat umum, memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan dari orang lain. Untuk penanganan gepeng sendiri dan anak jalanan, solusinya mengayomi dan memberikan perlindungan yang layak kepada anak jalanan, memberikan tempat bernaung, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, dan lain-lain.